pecinta Bemas Koki Bali. Dalam 3 kontes terakhir di tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kuri Koki Bali di Sekar Jambu, Jalan Sedap Malam, kemudian Pekat Tabanan dengan Piala Bergilir Bupati Cup 1, dan terakhir Berkoki Bali Kesiman di Alaya. Nah, saya berpendapat ini sangat luar biasa ya teman-teman ya. Perkembangan ikan mas koki Bali baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dan kita berharap semoga ini berkesinambungan terus. Saya juga ya senang berkesempatan dipercaya ikut membantu penyelenggaraan kontes teman-teman waktu di Pekat. Ya, untuk berikutnya teman-teman Pekat pastilah sudah berpengalaman ya, terbiasa dengan event-event serupa. Dan terima kasih atas kebersamaan kita selama itu. Dan tentu saya seperti biasa tidak dapat terus-terusan ya bersama teman-teman Pekat. Jadi inspirasi ini sebenarnya saya dapat juga dari Haji Dewa Dede di Kokin Bali ya. Sebelumnya beliau kan kontennya fishing gitu. Saat keluar ya banyak teman-teman yang menyayangkan kenapa keluar ya. Nah, akhirnya bikin konten Kokiin Bali. Saat saya tanya ya jawabannya kok menginspirasi gitu ya. Sederhana. Jedewanya bilang entah kenapa saya merasa kasihan sama ikan ini katanya. Jadi sekarang ya saya juga mengajak ya generasi muda, pelajar, mahasiswa yang terjun di konten kreatif untuk bisa ikut ngangkat ikan ini ya. Ya kalaupun nggak ada ngomong-ngomong gitu kan ada gerakan ikan gitu, video-video ikan kan bisa. Tentu ya kita tahu sedikit orang tahu Koki Bali ya, untuk nyari viewernya itu memang pasti sulit gitu. Tetapi kan bisa untuk pelatihan gitu, sebagai pelampiasan seni juga bisa. Teman-teman yang suka fotografi, video-video, sehingga nantinya di usia tertentu bisa dilihat hasil karyanya. Waktu saya muda saya bikin ini kan gitu ya teman-teman ya. Nah, saya juga rencana konten-konten selanjutnya itu untuk lebih mudahnya mungkin berupa jawaban dari setiap pertanyaan-pertanyaan diskusi, atau ada teman yang chat misalnya ya. Sebatas yang saya tahu paling itu saja ya. Jadi intinya pelihara ikan itu ada 5 ya yang perlu dipelajari, 5 poin itu. Pengetahuannya pasti seputar pertama ikan sama makanannya sebagai sumber energi ya. Jadi anatomi ikan, terus makanan yang masuk ke tubuh ikan itu jadi jenis pakan, ada berupa pakan hidup, pakan alamnya ataupun pakan hidup dari feeding, kemudian ada pakan buatan, kualitas pakan, unsur-unsur dalam pakan, volume feeding, frekuensi, dan seterusnya. Jadi masalah-masalah di sana nggak terlalu banyak ya. Yang kedua itu perihal tentang air. Nah, jadi mulai dasar dari pengetahuan air gitu ya, ada jadi unsur terlarut, ada sifat air, tingkat keasaman, ada pH itu, ada DO nya juga, EDS, unsur-unsur yang terlarut dalam sumber air, hardness, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga yaitu pengetahuan tentang penyakit ikan. Nah, itu perlu juga kita tahu penyakit apa saja yang biasanya menyerang pada ikan tertentu. Misalnya kita di sini ya suka dengan koki Bali ya, apa yang paling sering, penyakit apa aja yang sering ada pada Bemas Koki Bali itu. Jadi pada prinsipnya kalau penyakit itu kan cuman 4 gitu ya, 4
dari virus, dari bakteri, parasit, terakhir jamur. Nah, cuma ada unsur luar dan ada unsur internal gitu. Jadi kalau jenis bakteri biasanya internal karena pakan gitu. Jadi kalau yang dari luar itu karena kualitas air itu ya biasanya parasit gitu teman-teman. Jadi memang sih, oh karena air buruk gitu. Misalnya penyakit A ini karena apa? Karena air buruk. Tetapi kenapa nggak penyakit yang B? Kenapa yang A? Kan gitu sekarang masalah. Dan yang ketiga ini yang paling sedikit biasanya orang uh, mendalami itu udara, faktor udara. Jadi kalau kita sudah ngomongin virus itu yang paling mengerikan itu ya karena faktor udara sebenarnya. Jadi air yang bagaimanapun kalau sudah musimnya tidak bagus itu sudah dibawa oleh udara ya kena, biasanya begitu teman-teman ya. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, nah ini yang paling banyak, yang paling dalam ya kalau perlu kita pelajari itu yaitu tentang faktor-faktor pendukung. Jadi yang pengaruhi air itu apa saja, yang mempengaruhi bentukan ikan itu apa. Jadi misalnya air kita pelihara di tempat seperti apa, jadi ada siklusnya, ada sistem tutup terbuka, ada sistem dengan mikroorganisme, ada non mikroorganisme gitu. Nah itu luas sekali ya teman-teman ya. Kita pelihara ikan hunian mikroorganismenya itu kan beda-beda teman-teman ya. Jadi ya itu pun ada siklus yang sifatnya bulanan, ada yang tahunan bahkan gitu. Jadi air itu berkembang ke arah mana itu yang cukup lama, nggak bisa habis kita pelajari. Jadi ada yang suka air jernih dengan tanaman, ada yang suka air keruh, coklat, ada hijau, ada yang suka pelihara di akuarium, ada yang di gentong, kolam segala macam lah itu. Nah itu yang paling banyak. Nah kemudian yang kelima, jadi 4 itu aja harusnya udah cukup teman-teman ya. Kalau yang kelima ini saya pribadi juga belum mendalami gitu, karena ini biasanya negara-negara yang sudah maju, yang sudah jauh pelajarannya, yaitu masalah genetik gitu teman-teman ya. Masalah genetik itu ya ada yang mulai yang familiar lah, nggak Mendel gitu, ada istilah-istilah mana yang dimaksud dengan dominan, ada istilah resesif, dan ada carrier yang seperti apa gitu. Jadi kalau mengetahui sedikit saja masalah-masalah genetika, kalaupun kita nggak bisa bikin ikan, tapi paling nggak bisa menjaga, kan gitu teman-teman ya. Nah jadi kalau pelihara ikan ya nggak jauh-jauh dari 5 hal itu aja. Jadi kedepannya ya saya akan berusaha percepat lah yang umum-umum gitu, apa saja yang saya tahu gitu teman-teman, saya akan bawa ke konten, jadi biar cepet lah ini ya, biar cepat pensiunnya gitu. Mungkin ya segitu saja teman-teman, kita berjumpa di lain waktu. Mungkin saat ini biar ada isinya saya lanjutkan dengan apa ya, istilah trehan boleh lah ya. Jadi ada istilah trehan kalau zamannya dulu, tapi nggak dari dulu banget. Jadi istilah trehan itu sebenarnya awal-awal orang booming suka gitu ya, nyari-nyari ikan, awal-awal gibahan lah, mungkin sekitar tahun 90-an itu yang populer istilah trehan itu ya. Jadi trehan itu adalah maksudnya itu terah gitu ya, atau keturunan asal ikan. Trehan ini merupakan ciri spesifik ikan atau ciri khas ikan di suatu farm atau di suatu tempat. Kalau ciri secara umum tentu sama. Koki Bali itu matanya telesimetris, bodi bulat telur, dan ekor siripnya itu panjang. Tetapi ada
ciri-ciri spesifiknya, yaitu yang khas di setiap tempat itu dulu beda-beda dia. Nah, ciri khas ini bisa berupa kelebihan ataupun kekurangan. Jadi ikan terlihat sudah punya ciri jika muncul pada beberapa ekor ikan atau separuh saja ya, yang tidak ada atau tidak dimiliki oleh farm lagi, itu terlihat mencolok dia, berbeda ya. Dan terbentuknya terehan ini disebabkan karena jarangnya terjadi perpindahan ikan, alias distribusi ikan tidak selancar seperti sekarang ini. Kalau sekarang kan misalnya saya beli ikan di tempat A, lalu di tempat B. Kemudian lihat postingan ikan bagus, terus ambil lagi di tempat itu. Terus begitu terus sehingga ikan sudah ya tercampur ya. Ciri spesifiknya itu nggak ada, alias mirip lah, nggak gen mana aja bisa keluar di satu ikan itu gitu. Makanya jarang sekarang orang menyebut istilah terehan lagi, alias sudah nggak ada. Ini cuman untuk mengingatkan bahwa dulu itu ada istilah terehan begitu ya. Kalau dulu saat ikan itu jarang berpindah atau saat tidak diperjualbelikan, ikan nggak berpindah-pindah selama dalam waktu lama gitu ya. Sehingga tanpa sengaja pemurnian itu terjadi. Jadi ikan-ikan itu saja yang beregenerasi di satu tempat. Sedangkan di tempat lain ikannya beregenerasi, berevolusi lah, katakanlah bermutasi pada spesifik tertentu gitu. Nah, saat ada yang dapat hibahan ikan dari satu farm itu, dari tempat itu, istilahnya ikannya terehan yang dimaksud itu gitu. Nah, itulah alasan pertama kenapa terbentuk terehan atau ciri khas dari suatu farm. Faktor-faktor yang lain yang menentukan terbentuknya terehan itu disebabkan oleh atmosfer, istilahnya atmosfer setempat. Jadi koki Bali itu kan terbentuk karena atmosfer yang ada di Bali. Jadi secara spesifik juga ada perbedaan detailnya gitu teman-teman ya. Atmosfer atau faktor alam ini bisa berupa mulai dari sifat sumber baku airnya ya. Jadi sumber air yang digunakan, keadaan lingkungan yang mempengaruhi juga ya, suhu, intensitas cahaya matahari. Kemudian faktor ketiga yaitu faktor manusia itu sendiri. Jadi perawatnya atau breedernya. Jadi kebiasaan-kebiasaan ya, breeder ini juga menentukan, misalnya biasa dipelihara di wadah seperti apa, intensitas cahayanya seberapa, pakannya seperti apa gitu. Kemudian pola-pola yang diterapkan itu semua berpengaruh mengarah kepada satu tempat gitu ya. Kemudian tingkat ketelatenan orang juga beda-beda kan. Yang terakhir adalah selera si breeder itu terhadap ikan. Misalnya perawatnya suka yang ikan yang matanya selaputnya itu meruncing gitu kan, ada dulu ikan model begitu, atau suka yang siripnya tipis-tipis gitu. Jadi selalu indukan yang disukainya itu yang dipijah, sehingga tanpa sadar terjadi pemurnian gitu. Jadi walau koki Bali itu jenis koki yang sulit dimurnikan karena berada pada pangkal akar sebaran evolusi ikan mas koki, tapi hukum Mendel tetap berlaku walau persentasenya kecil dan tentu butuh proses yang panjang gitu ya teman-teman.
sedikit info saya mengenai kerehan atau ciri khas. Misalnya teman-teman ada punya ide untuk membuat ciri ikan itu juga bisa, tapi ya butuh proses juga. Misalnya suka tipe ikan yang seperti apa, jadi pijah yang model begitu terus tentu nggak langsung turun ke anaknya tuh masih acak dia biasanya. Tapi kalau perlakuan itu berlangsung terus menerus, F1, F2, F3 terus bertahun-tahun, nanti tanpa terasa ikan-ikan itu mengarah kepada ciri khas sesuai dengan selera, biasanya begitu teman-teman ya. Some kind of butterfly, baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of